Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bilwalillah. Baik, karena Ustaz yang soleh dan solehah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Baik, karena Ustaz, adapun materi kita hari ini yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, muatan IPS, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 32 sampai 33. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, siswa mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak Ustadz sekalian, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia sebagai pernyataan atas kemerdekaannya sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, puncak kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa sampai Jepang sangatlah lama. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka, sehingga seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Selanjutnya yang ketiga, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara lain. Pengakuan ini disebut sebagai pengakuan de facto dan diikuti dengan pengakuan dari negara lain disebut dengan de jure. Selanjutnya yang keempat, menaikkan martabat dan bukti sebagai negara yang mandiri. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tetapi para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Hal itu membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan Indonesia berhasil mengusir penjajah. Kelima, tonggak sejarah bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Dan makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia luar. Bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Baik, anak Ustadz yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja materi yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak Ustadz semuanya dan menambah ilmu pengetahuan anak Ustadz, di mana bahwasanya kemerdekaan itu harus kita isi
dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sebagai orang yang cinta terhadap tanah air. Dan untuk hari ini anak-anak Ustadz bahwasanya kita hanya materi saja, tidak ada tugas. Dan selanjutnya adapun surah Al-Quran yang berhubungan dengan materi kita hari ini yaitu di surah Al-Anfal ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Istastaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi anak Ustadz semuanya bahwasanya kemerdekaan yang kita raih sekarang ini adalah hasil dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu lewat dari tangan-tangan para pejuang yang telah Allah berikan kepada mereka amanat untuk memerdekakan negara kita ini. Selanjutnya, adapun nilai karakter alfitan yang harus kita miliki, pertama, terbiasa hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada syaitan. Kedua, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Ketiga, memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Keempat, belajar mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, yang terakhir, anak Ustadz, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semakin bertambah dan tetap semangat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.